سيدنا محمد أفضل العباد وعلى آله وصحبه أولي البهجة والرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar tentunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmatnya kita, alhamdulillah, pada pagi hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di sisa-sisa waktu daripada umur yang Allah berikan kepada kita, kita terus bisa istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam ta'zim kita haturkan teruntuk baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para guru, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat subuh Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Sulamut Tauhid. Masih tentang sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjaga keyakinan kita, untuk menjaga keimanan kita. Di antaranya kemarin ada 3 poin yang disampaikan di dalam kategori hifdzul islami wasawmu amma yufsiduhu wa yubtilu. Di antara sesuatu yang dapat menjaga, memelihara keimanan, keyakinan kita kepada Allah dari sesuatu yang akan merusak dan memutuskan keyakinan kita kepada Allah tersebut. Di antaranya kemarin yang pertama adalah melakukan semua kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada kita. Kemudian yang kedua di antaranya adalah kita mengikuti suri tauladan daripada akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga di antaranya adalah menjaga hati kita. Karena apa? Karena hati itu adalah faktor yang paling penting di dalam kehidupan kita. Segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah semuanya bersumber daripada hati kita. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad mudghah idza saluhat amalu kullu wa idza fasadat amalu kullu. Sesungguhnya di dalam diri kita itu ada satu gumpal darah, yang mana dengan segumpal darah tersebut yang disebut dengan hati, maka kalau seandainya segumpal darah tersebut baik,
maka akan baik sebab perilaku di dalam kehidupan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita adalah ditentukan daripada hati kita. Sebaliknya, kalau seandainya darah tersebut bermasalah, hati kita itu bermasalah, maka seluruh anggota di dalam tubuh kita itu akan ikut bermasalah. Maka tidak heran kalau seandainya baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pentingnya, tentang bagaimana perlunya kita untuk selalu menjaga hati kita. Ribuan kitab di antaranya manuskrip yang ditinggalkan oleh para ulama, baik itu ulama salaf ataupun ulama khalaf, yang tertulis di dalam kitab tasawuf atau yang kita kenal saat ini dengan sebutan ilmu Mississippi Islam, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana perlunya menjaga hati kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang mana pada hari tersebut harta yang kita miliki sudah tidak ada manfaatnya. Anak yang kita punya, yang selama ini kita besarkan, kita didik, kita masukkan ke TK, kita masukkan ke SD, kita masukkan ke SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2 sampai doktor. Anak kita kuliahkan, kita berikan pendidikan, maka saat itu tidak ada yang mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antaranya harta yang kita miliki, yang selama ini kita bela harta tersebut, kita usahakan harta tersebut mati-matian sampai kita lupa mati, kita lupa sholat, kita lupa akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, hadir di padang mahsyar tersebut mempunyai hati yang bersih. Maka kita mohon, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga hati kita. Para ulama telah mengajarkan kepada kita di antaranya ada resep untuk mengobati hati yang sakit. Karena kemarin di antaranya telah disampaikan, ada yang disebut dengan qalbul marid, hati orang yang sakit. Kalau hati orang sakit masih mending, tapi yang paling berat kalau seandainya terjadi di dalam diri kita itu adalah yang disebut dengan qalbul mayyit, hati orang yang mati. Karena apa, ibu bapak sekalian? Kalau hati orang sakit masih bisa diobati. Ini kita punya penyakit mata, masih bisa kita obatin. Kita penyakit berat apapun jenisnya penyakit tersebut masih ada obatnya. Tapi kalau seandainya yang sakit itu adalah hati, bahkan sudah masuk ke dalam kategori hatinya hati yang mati, maka hati yang mati tersebut hati yang tidak bisa disembuhkan. Para ulama telah mengajarkan kepada kita, mana di antaranya sesuatu yang membersihkan ke dalam hati kita. Dikutip di dalam satu kitab, namanya kitab As-Sahihul Iman. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, arba'atul min nuril qalbi, ada 4 resep di antaranya yang menyebabkan hati kita akan bersih, hati kita akan bersinar, hati kita akan sembuh dari penyakit tersebut. Mana yang pertama? Batnun jami'un. Yang pertama adalah perut yang selalu lapar. Nah, ini perut yang lapar itu ternyata melahirkan di dalam hati kita, melahirkan di dalam diri kita itu apa? Kebersihan di dalam hati kita. Lihat apa yang pernah terjadi menimpa baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sepanjang hidupnya baginda Nabi, bahkan ini dijelaskan oleh para ulama di dalam surah Nabawiyah, bahkan tidak dikutip di dalam satu riwayat hadis,
bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah beliau berdiri sholat di belakang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang aneh kata Sayyidina Umar dengan gerakan yang terjadi di dalam rakaat yang baginda Nabi lakukan pada saat itu. Tiap baginda Nabi gerak, baginda Nabi mau ruku, retek katanya badannya itu, baginda Nabi berbunyi. Baginda Nabi yang tidak sami Allahu liman hamidah, tubuh Nabi bunyi retek. Di saat baginda Nabi mau sujud, perut baginda Nabi bunyi lagi. Akhirnya selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Bapak Ibu sekalian, lihat perhatian sahabat kepada baginda Nabi. Cinta sahabat kepada baginda Nabi begitu amat sangat besar. Sampai sesuatu yang kecil yang terjadi di dalam diri baginda Nabi, sahabat tahu. Akhirnya apa yang baginda Nabi jawab kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Tidak ya Rasulullah. Tidak wahai Umar, saya tidak sakit. Lantas apa yang tadi saya melihat baginda Nabi bergerak, tubuh Nabi bunyi. Akhirnya apa yang Nabi lakukan? Pak, itu Nabi buka jubahnya katanya. Baginda Nabi buka jubahnya. Ternyata setelah baginda Nabi dibuka jubahnya, butiran-butiran batu yang diikat, mungkin kalau bahasa sekarang diikat sama gesper, ada di perut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang Arab pada waktu itu tahu kalau seandainya ada seseorang yang perutnya diikat, dimasukin batu, itu tandanya orang lapar. Akhirnya apa yang Sayyidina Umar lakukan kepada baginda Rasulullah? Ya Rasulullah, ada berapa batu di perutmu itu ya Rasulullah? Akhirnya baginda Nabi mengambil batu di perutnya, diambil ditaruh batu. Ternyata ada 7 buah batu yang ada di depan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kebiasaan orang Arab pada waktu itu, 1 hari tidak makan, ditaruh 1 butir batu di perutnya. 2 hari tidak makan, ditaruh 2 butir batu di dalam tubuhnya. Sehingga Sayyidina Umar memahami, berarti baginda Nabi 7 butir batu di dalam perutnya, 7 hari baginda Nabi tidak makan. Ya Allah. Coba, ada kita pernah ngerasain 7 hari kagak makan? Boro-boro 7 hari kagak makan ya Bu. Kalau pagi lupa sarapan kan kayaknya agak siangan dikit udah kelengan. Mereka kenapa ini kok badan kagak enak banget, perut kepala pusing. Ya Allah, baru ingat belum sarapan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, 7 hari beliau kelaparan. Maka apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, kalau engkau tidak makan, kenapa engkau tidak bilang kepada kami semua? Maka kami akan berjanji kalau seandainya bilang kau lapar, maka kami akan mencari makanan yang terbaik untuk engkau wahai Rasulullah. Bagaimana jawaban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Umar, saya malu nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau seandainya Allah tanya, Muhammad, apakah umatku kelaparan? Sementara di antara umatku yang menjawab, ya, umatku yang ada yang kelaparan. Sementara perutku kenyang. Engkau jauh aku, engkau manjakan aku. Tidak mau aku kalau seandainya dibilang, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang seperti itu. Ibu bapak sekalian, makanya manfaat dari batun jalanipun, perut yang lapar itu, para ulama mengajarkan kepada kita begitu amat sangat manfaat. Maka insya Allah ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang begitu amat sangat istimewa. Itu bulan
Bulan suci Ramadan itu adalah bulan latihannya jiwa kita, bulan latihannya diri kita. Makanya kata para ulama, apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa puasa itu dari perut yang lapar itu apa? Tazkiyatun lil badan wa tadyibun limasyaribi syayatin. Bahwa dengan perut yang lapar itu membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan ruhani kita. Wa tadyibun limasyaribi syayatin, dan puasa itu mempersempit ruang gerak setan yang ada di dalam tubuh kita. Maka sekali lagi, di saat kita mengharapkan hati yang selalu selamat, hati yang selalu bersih, hati yang selalu bisa dijaga, batnun jaibun, yang pertama kata baginda Rasulullah SAW adalah perut yang selalu lapar. Jadi jangan dikit-dikit kita makan, karena efeknya ada yang lebih berat, Pak. Karena ada lawan daripada hati yang bersih itu adalah hati yang kotor, hati yang keras. Mana kata para ulama, di antaranya sebab hati yang keras itu adalah batnun subhanun, perut yang selalu kenyang. Maka coba deh, kita mungkin bisa merasakan kalau seandainya perut kita kenyang, apa yang kita rasakan? Kita berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kadang-kadang harus introspeksi, Pak. Kenapa? Di kita mau bangun sepertiga malam menunaikan sholat tahajud, mau kita sholat duha, mau kita baca Al-Quran, atau mau kita melakukan amal ibadah-ibadah yang lain, rasanya berat banget. Coba, pertama kata para ulama yang harus kita teliti itu apa? Mungkin perut kita terlalu kenyang. Karena ini pernah terjadi menimpa Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i katanya ibu di dalam riwayat pernah, mungkin beliau kalau bahasa zaman kita sekarang diundang kendurian, diundang pesta Imam Syafi'i. Akhirnya beliau datang, tuh Ustaz, itu Imam Syafi'i katanya lupa, saking makanan enak-enaknya di kendurian tersebut, di pesta tersebut, maka beliau lupa makannya agak lebih dari biasanya. Maka apa yang beliau sampaikan? Sekali saya makan kenyang, maka saya rasakan 1 minggu saya berat untuk bangun di sepertiga malam. Ya Allah, 1 kali perut kenyang, 1 minggu berat menunaikan sholat malam. Makanya kalau kita sekarang berat bangun sepertiga malam, ya mungkin berarti perut kita terlalu kenyang. Ini ada ancaman daripada baginda Rasulullah SAW. Begini ada riwayat kata para ulama begini, man kasura akaluhu kasura lahmuhu. Orang yang banyak makannya, maka orang tersebut banyak dagingnya. Kan biasanya kalau orang makannya banyak, lagi makan, agak siangan dikit di jam 10 udah makan lagi tuh orang. Itu kan ya, jam 2 tuh orang udah makan lagi. Sebelum maghrib dia udah makan lagi. Mau tidur dia makan lagi. Kata para ulama begini, man kasura akaluhu kasura lahmuhu. Orang yang banyak makan, maka orang tersebut bakalan banyak daging. Banyak daging itu apa? Orang yang banyak makan kebutuhan. Nah ini yang berat mana? Waman kasura lahmuhu kasura sahwatuhu. Maka orang yang banyak dagingnya, maka orang tersebut sahwatnya bakalan lebih gede. Biasanya kalau orang gemuk, mohon maaf, kalau ada yang gemuk, itu kecenderungan sahwatnya itu lebih gede. Jadi jangankan lihat perempuan cakep pakai celana segini, itu kan ya baju segini, lihat kambing kagak pakai celana juga biasa kadang-kadang nafsu tuh laki-laki. Itu tegangannya tinggi. Nah biasanya lebih cenderung kata para ulama
kalau seandainya badan orang tersebut besar. Nah ini yang berat apa? Waman kasuro sahwatuhu kasuro khotobu. Orang yang banyak sahwatnya gede ini, maka orang tersebut kesalahannya juga bakalan lebih gede. Sahwat sama perempuan diikuti, keinginan sama makan diikuti, keinginan sama main diikuti itu, maka kesalahannya bakal lebih besar. Nah ini yang berat. Kata baginda Nabi, waman kasuro sahwatuhu qasat qalbuhu. Orang yang banyak sahwatnya, maka orang tersebut banyak dosanya. Maka orang yang banyak dosanya, otomatis orang tersebut hatinya keras. Maka dimulainya dari mana? Dimulainya dari makan yang banyak. Itu Nabi itu mengajarkan kepada kita, Pak. Ya Allah, itu luar biasa. Nabi itu konsepnya, ini kemarin kan ada, saya punya satu masjid di daerah Perumnas. Itu ada dokter yang bergelut di bidang kesehatan sekarang. Dokter siapa? Pertama ada dokter Zaidul Akbar ya. Itu katanya konsepnya apa? Nabi itu hidupnya sehat. Kenapa? Karena Nabi itu pola pikirnya baik, pola hidupnya juga Nabi baik. Makanya di bulan yang lalu yang saya sampaikan, Nabi itu usia 63 tahun. Itu seumur itu Nabi ngalamin sakitnya berapa kali Nabi berkali. Nabi ngalamin sakitnya itu cuma 2 kali. Nabi ngalamin sakitnya. Nabi sakit di saat Nabi disihir sama orang Yahudi namanya Nubaid bin Rasul. Yang kedua, Nabi sakit menjelang Nabi wafat. 4 hari itu Nabi sakit. Akhirnya Nabi wafat. Kenapa? Nabi itu tubuhnya sehat. Sampai di dalam penelitian kata para ulama, memang itu sebahagian mukjizat juga. Tapi ini adalah sebuah keteladanan tentunya bagi kita sebagai umatnya baginda Nabi tentang bagaimana baginda Nabi mengajarkan kepada kita. Kan Nabi katanya kalau mau makan ibu bapak sekalian, Nabi mau makan, Nabi kagak pernah makan ya sebelum lapar, Nabi berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum itu kan ya, berhenti sebelum kenyang. Kalau belum lapar Nabi kagak makan. Dan Nabi sebelum kenyang Nabi berhenti. Nah ini yang susah saja. Ini yang susah banget bagi kita. Karena apa? Ya Allah, berhenti ketika kita lagi enak-enaknya makan, itu yang paling susah. Terus diajarkan lagi sama kita tentang bagaimana Nabi kalau mau makan, di dalam riwayat kan ada, itu perutnya diikat katanya. Kalau Nabi mau makan itu perut Nabi diikat, terus dimasukin batu ada kan. Kalau kita makan sebaliknya, coba di dalam kitab Akhlakul Banin para ulama mengajarkan, Pak, kalau kita mau makan di warung, kayak makan di warteg yang ada kursinya, itu kan sunnahnya bagaimana? Orang yang pakai sendalnya dicopot dulu. Itu kan ya, sendalnya dicopot. Orang yang pakai sepatunya dicopot dulu. Itu kan. Nabi seringnya seperti itu. Bahkan Nabi kalau mau makan perutnya itu digespernya dikencengin. Itu kan udah gesper dikencengin, dimasukin batu. Kalau kita mau makan, kadang-kadang gesper dan kenceng mau makan dikendorin. Nah itu bedanya. Makanya kadang-kadang lupa lagi enak-enaknya kayak tahun baruan kita kemarin ya, kayak tahun baruan, masya Allah, makan ini makan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun baruan sholat subuh di masjid sepi. Gara-gara apa? Gara-gara makan kebanyakan. Maka
resepnya daripada baginda Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Kalau seandainya hati kita mau bersih, hati kita mau terjaga, batnun jahun adalah persiapan. Yang kedua, wasuhbatus sholihina, bergaul dengan orang-orang soleh. Nah ini gimana? Karena bergaul dengan orang soleh itu memberikan pengaruh yang begitu amat sangat luar biasa. Kita bergaul dalam pembacaan Quran, minimal kita akan punya dorongan sendiri untuk membaca Al-Quran. Tapi sebaliknya, di saat kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang membawa kepada kita ke jalan yang tidak baik, maka sekalipun kita tidak melakukan perbuatan tidak baik tersebut, mungkin nih ada dorongan di dalam batin kita kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Makanya ada istilah begini di dalam pepatah, kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, maka kita akan kebagian apa? Wangi. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, maka kita akan kebagian asap. Kemarin saya habis acara, pulang ke rumah, itu istri ngomel-ngomel. Kata istri, bawa rokok. Itu kan ya, bawa rokok. Alhamdulillah kan saya udah kagak merokok. Itu kan ya, saya udah berhenti merokok dulu. Dulu pas sama, ahli isip juga. Itu kan ya, berhenti tahun 2014. Itu kan ya, berhenti. Pulang ke rumah, kata istri ini bawa rokok. Merokok enggak? Saya kagak merokok. Itu kan ya. Cuma tadi di acara hampir semua orang pada merokok, semua saya doang yang kagak merokok. Kita pulang ke rumah baru merokok, padahal kita kagak merokok. Itu artinya apa? Kalau kita bergaul dengan orang yang bukan merokok, sekalipun kita merokok, mungkin sekalipun kita kagak merokok, kebagian bau di dalam jiwa kita. Begitupun di saat kita bergaul dengan orang baik, maka sekalipun kita tidak melakukan kebaikan tersebut, maka insya Allah kita akan punya wangi daripada kebaikan tersebut. Maka itu patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya teman selalu mengingatkan kepada kita, mungkin ibu punya teman selalu WA sama kita, ibu besok kita kajian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu besok Sabtu siang ada kajian, ibu besok Minggu malam ada kajian, ibu besok pagi ada kajian, ibu mari kita ikut kajian, ada Ustazah Halimah Alwi terus. Misalkan di Masjid Taman ini kita berangkat ke Solo, siapa yang mengerti kita? Teman kita. Bahkan terkadang Allah menyelamatkan kepada kita lewat teman kita. Ini kan ada ceritanya begini. Ini ada orang yang punya niat buruk. Ini ada orang yang punya niat buruk. Ntar malam-malam ini kan anak muda. Saya mau main karaokean. Labing saya ntar malam. Udah diniatin. Duitnya udah disiapin, bajunya udah disiapin, motornya udah disiapin, mobilnya udah disiapin. Ternyata sore ada temennya WA. Ada temannya nanya, Bang, nanti malam punya acara enggak? Dia bilang, saya udah punya acara nih nanti malam. Kata temennya, Abang, ikut saya. Nanti abang saya akan ajak ikut kajian, ada Ustaz Adi Hidayat. Orang tersebut akhirnya apa? Ikut tuh sama temannya ikut kajian Ustaz Adi Hidayat. Gara-gara apa? Gara-gara teman. Maka hati-hati untuk berteman itu. Karena apa? Teman yang baik akan membawa kebaikan kepada kita. Teman yang buruk akan membawa keburukan kepada kita semua. Saya dulu ingat waktu masih di pondok, ya Allah, sering diajak sama Kiai. Kata Kiai, nanti antar ceramah itu kan mama di daerah Garut. Masya Allah, kita antar ke Kiai ke Garut. Pak, kita gaul sama Kiai, kita gaul sama Ustaz. Begitu nyampe di tempat acara, Masya Allah, padahal kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Begitu Kiai turun dari mobil, apa?
cium tangan sampai bulan balik kiai tersebut. Bahkan kita yang menteng kitabnya kiai, karena kita menteng sendalnya kiai, ikut disambut juga, ikut dicium tangan juga sama jamaah sama orang tersebut. Itu apa? Kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Maka pesan daripada kita Rasulullah SAW, carilah teman yang mana teman tersebut selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan baperan kadang-kadang ada orang di-share untuk melakukan kebaikan, kan lihatnya orang baik tuh di grup di-share besok pengajian, orang kagak bosan-bosan nge-share yang mulia kayak begini. Padahal apa? Tujuan orang tersebut baik. Karena kebaikan yang kita sampaikan kepada orang tersebut, sekalipun kita tidak melakukan, maka Allah berikan kepada kita layaknya orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi yang kedua yang menyebabkan hati kita menjadi baik itu, hati kita menjadi bersih itu, suhbatus sholihina, bergauli orang-orang yang saleh. Yang ketiga, mana resep hati yang baik itu? Kata Syekh Nawawi Al-Baghdadi di dalam kitabnya adalah dzikru dzunubil madiyah. Kita selalu mengingat dosa yang telah lalu. Mungkin kita punya masa lalu ya. Di zaman jahiliyah dulu kita lagi SMP, kita lagi SMA, kita lagi kuliah, kita lagi masa muda, jiwa kita masih bergejolak, kita banyak melakukan perbuatan dosa, kita banyak melakukan perbuatan maksiat. Jangan dilupain, karena apa? Itu akan jadi spion kita. Oh, dulu pernah saya melakukan perbuatan tidak baik, saya pacaran, saya berzina, saya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai saya melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Jadi dosa jangan dilupakan begitu saja. Karena apa? Karena kata para ulama, kalau dosa sudah mudah kita lupakan, maka kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa itu akan mudah untuk kita lakukan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, resep daripada hati yang baik itu, hati yang bersih itu, kata para ulama, qasrul amal, sederhanakan keinginan kita. Karena apa? Di saat orang sudah terlalu panjang keinginannya, yang di dalam konsep ilmu tasawuf disebut dengan tulul amal, panjang daripada keinginan, ingin ini, ingin itu, mau begini, mau begitu. Ya Allah, capek hidup kita, capek hidup kita. Karena dunia mah tidak akan ada akhirnya. Yang namanya dunia mah tidak akan pernah selesai. Coba, yang namanya dunia akan pernah cukup. Mungkin sekarang jamaah di sini udah ada yang punya mobil 3 di rumahnya. Coba tanya, mau lagi punya mobil kalau 35 mau? Makanya kata baginda Rasulullah SAW, itu kalau butuh uhud dijadikan emas, saya kasih sama sahabat, maka sahabat tidak akan pernah puas dengan emas tersebut. Karena apa? Panjang daripada keinginan kita. Kalau panjang keinginan kita, akan terlahir di dalam jiwa kita itu apa? Yang oleh para ulama disebut dengan karahiyatul maut. Kita akan benci dengan yang disebut dengan kematian. Aduh, hidup masih enak nih. Anak juga baru pada sukses. Ya kan ya, suami takut nikah lagi. Aduh, mobil saya bagaimana, baru juga jadi beli 700 juta. Masa harus saya tinggalkan? Akhirnya apa? Dengan banyak keinginan, kita akan benci dengan yang disebut dengan kematian. Apa yang udah jadi begitu? Ya Allah, ada orang baru sakit dikit aja, ada. Saya tinggal sama orang. Mohon maaf Ustaz, saya nggak bisa ngaji. Kadang-kadang ada yang gitu. Saya nggak bisa ikut kajian Ustaz. Emang mau kemana? Saya mau check up ke dokter. Emang ibu sakit? Kagak Ustaz. Katanya cuma badan ini agak meriang aja. Ibu takut katanya. Ya Allah. Karena apa? Anak ibu baru aja kuliah dari Amerika. Baru pulang, baru dapat kerjaan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Kata baginda Nabi, kalau seandainya kita selalu banyak keinginan kita, maka akan terjadi di dalam jiwa kita itu adalah benci dengan yang namanya kematian tersebut. Nah, ini adalah penyakit hati yang akan selalu merusak hati kita semua. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
pergauli orang-orang soleh di antaranya. Sederhanakan keinginan kita, termasuk di antaranya usahakan kita perlu yang Bapak Siti Fatimah, ibu putrinya baginda Rasulullah, nanti yang akan menjadi pimpinan perempuan-perempuan ahli surga, yang kalau seandainya beliau mau, beliau bisa minta dunia dan seisinya. Apa yang pernah beliau rasakan di dalam hidupnya, beliau pernah menderita lapar. Ini pernah saya sampaikan dulunya. Siti Fatimah kan lagi ngeringkuk kelaparan, lagi ngeringkuk di kamarnya. Baginda Nabi datang, assalamualaikum, assalamualaikum. Siti Fatimah baru dengar, ya Rasulullah, waalaikumsalam, aku ada di kamar Rasulullah. Siti Fatimah pun lagi ngeringkuk di kamar. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam bilik kamarnya Siti Fatimah. Siti Fatimah lagi ngeringkuk begini. Ditanya oleh baginda Nabi, wahai Fatimah, kenapa engkau? Apakah engkau sakit? Bagaimana jawaban Siti Fatimah? Tidak ya Rasulullah, aku tidak sakit. Aku lapar ya Rasulullah. 3 hari aku tidak makan Rasulullah. Ya Allah. Ayahnya 7 hari kagak makan, putrinya 3 hari kagak makan, cuma seteguk air Zam-Zam yang masuk di perutnya Siti Fatimah. Maka baginda Nabi berlinang air mata. Baginda Nabi mengangkat tangan. Beliau mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dari mulai saat ini jangan pernah kau laparkan lagi Fatimah, ya Allah. Maka Siti Fatimah meriwayatkan semenjak didoakan oleh baginda Nabi dengan doa yang seperti itu, Siti Fatimah di dalam hidupnya tidak pernah lagi merasa kelaparan. Ya Allah, maka kita contoh baginda Nabi. Kalau seandainya kita tidak mampu, paling tidak untuk berpuasa yang diajarkan kepada kita semua. Karena kalau kita mau menata hidup kita menjadi lebih baik, awalnya kalau enggak sholat kita dari puasa. Ya, kan diajarkan kita ada puasa dahulu, puasa sehari kagak puasa. Ada puasa jam lebih. Puasa jam lebih itu apa? Hari terangnya bulan 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Itu ayam lebih. Ada puasa nih Rajab nih sekarang. Rajab kita puasa, ada lagi yang disebut dengan puasa-puasa yang lain. Bahkan saat baginda Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, puasa apa yang paling utama? Ya Rasulullah, puasa apa yang paling Allah cintai? Bagaimana jawaban baginda Nabi? Ahabbus salat ilallahi salat Daud, wa habbus siyam ilallahi siyam Daud. Salat yang paling Allah cintai itu adalah salat Nabi Daud. Nabi Daud sholat katanya Pak. Mana? Nabi Allah Daud bangun di sepertiga malam. Kalau dalam bahasa umatnya baginda Nabi sekarang yang disebut dengan sholat lail, sholat tahajud. Itu sholat yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbus siyam, siyam Daud, puasa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Allah Daud puasa? Sehari puasa, besoknya kagak puasa, besoknya puasa lagi, lusanya kagak puasa lagi. Itu puasa Nabi Allah. Bahkan kalau kita melihat ulama-ulama dulu, ya Allah, kita punya guru di Kebayoran dulu ya, ada Profesor Dr. Abdul Muhyiddin Manah. Itu seumur hidupnya beliau tidak pernah berhenti untuk berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan. Tiap hari beliau berpuasa, yang disebut dengan puasa haram. Kalau kuat mau silakan, tapi paling tidak puasanya mudah kita lakukan. Kalau kagak mampu puasa tahu Senin Kamis kita lakukan. Karena apa? Karena itu adalah akan merubah jiwa kita tentunya, akan merubah hati kita untuk menjadi hati yang lebih baik, hati yang lebih selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang menyebabkan hati bersih, yang bisa menjaga daripada keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bulan yang istimewa, bulan berjatuh sekarang tanggal ke-14 hari ini. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pribadi yang lebih baik di bulan Rajab yang mulai di tahun baru Masehi ya, Januari 2026 ini. Mudah-mudahan
kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pribadi yang lebih baik. Amin. Orang yang lebih bisa menjaga diri kita, orang yang lebih bisa menjaga pribadi kita. Karena hidup mau ngapain? Hidup kita mau ngapain, Pak? Pada ujungnya kita akan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan hidup kita. Kita sering mendapatkan sekarang hidup nikmat, hidup enak, hidup bahagia, tapi terkadang kita lupa bagaimana nanti caranya kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan enak, dalam keadaan bahagia. Kita bacakan suratul Fatihah, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, guru kita, orang yang kita cintai yang saat ini lagi sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, dan kita doakan anak keturunan kita mudah-mudahan yang sekarang dari sekolah di pesantren, yang sekarang dari sekolah di pesantren, anak-anak menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, mampu menyelamatkan kepada diri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat disampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang saya sampaikan ini akan dituntut nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.